Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Teman-teman sekalian, hari ini begitu spesial bagi saya karena saya akan membahas nilai-nilai atau core value BUMN, di mana core value-nya ini ada singkatannya namanya akhlak, mulai dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Khusus hari ini saya akan membahas satu hal yang namanya amanah. Nah, amanah itu seperti apa? Kemudian apa saja lebih detailnya terkait dengan amanah? Yuk, pantengin terus videonya. Teman-teman sekalian, saat ini BUMN ini sedang melaksanakan atau menyelenggarakan seleksi bersama, di mana lebih dari 50 BUMN ini sama-sama membuka lowongan pekerjaan, di mana ada 2.700 lowongan pekerjaan, dan setiap lowongan pekerjaan itu juga cukup banyak diisi orang-orangnya, sehingga mungkin ini bisa ratusan ribu pegawai yang akan diterima di BUMN. Untuk itu teman-teman sekalian, kita akan sama-sama belajar bagaimana core value BUMN. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa tahapan seleksi bersama BUMN, di mana pada tanggal 14 April sampai dengan 25 April ini adalah tahap 1, yaitu registrasi online dan seleksi administrasi. Dan saya ucapkan selamat teman-teman sekalian yang sudah di situ melakukan registrasi online dan seleksi administrasinya. Nah, pengumumannya adalah besok tanggal 9 Mei sampai dengan 11 Mei. Adapun teman-teman yang di situ lolos di tahap pertama ini akan mengikuti TKD dan Core Values BUMN. Nah, di sini teman-teman sekalian, waktu pelaksananya adalah 17 Mei sampai dengan 27 Mei 2022. Materinya apa saja? Nah, TKD itu teman-teman sekalian itu sama atau mirip dengan ASN ya, di mana ada TIU gitu teman-teman sekalian, kemudian ada TWK, kemudian ada TKP. Adapun Core Values BUMN di sini ya, di sini ada namanya akhlak, AKHLAK, yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari amanah kemudian sampai kolaboratif. Kemudian dilanjutkan pengumuman tahap 2 TKD dan Core Values BUMN ini pada tanggal 8 Juni sampai dengan 10 Juni 2022. Jadi pantengin terus teman-teman sekalian. Dan kemudian teman-teman bagi yang di situ lolos di tahap kedua, maka berhak untuk mengikuti tahap ketiga seleksi, yaitu TKB, tes kompetensi bidang, dan wawancara dan MCU. Nah, ini kami juga sedang mengusahakan teman-teman sekalian, nanti teman-teman khususnya yang lolos tahap 2, kita berikan namanya pelatihan wawancara itu bagaimana. Kami sedang mengusahakan kami bisa menghadirkan manajer senior di salah satu perusahaan nasional. Semoga ini berhasil dan kami bisa mengundang teman-teman semuanya. Oke, dan ini finalnya tanggal 4 Juli 2022. Ini yang saya maksud dengan Core Values BUMN, di mana pertama dari amanah, kemudian kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Slide ini atau gambar ini saya ambil dari Semen Batu Raja. Kenapa saya ambil dari Semen Batu Raja? Karena ada satu perasaan emosional dari saya, ikatan emosional, karena dulu hampir 4 tahun saya di Batu Raja dan saya tinggal di dekat Semen Batu Raja, dan hampir setiap hari juga bisa melihat bagaimana asapnya dan sebagainya. Nah, amanah sendiri itu teman-teman sekalian itu secara umum adalah di sini adalah pernyataan bagaimana pegawai BUMN atau pejabat BUMN itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ini yang terkait dengan amanah. Kalau terkait dengan kompeten, maka di sini adalah statement, pernyataan dalam sikap maupun tindakan bahwa akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis adalah sikap saling peduli dan menghargai adanya perbedaan. Kemudian loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi loyalnya itu kepada bangsa dan negara. Kemudian yang kelima adalah adaptif. Bagaimana terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi setiap perubahan. Nah, dengan cara-cara yang baru, menyesuaikan keadaan, menyesuaikan zaman, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, bagaimana membangun kerjasama yang sinergis. Sebagaimana janji saya di depan, teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas satu hal yang namanya amanah.
Amanah itu apa saja, kemudian kira-kira kalau teman-teman nanti mengerjakan soal-soal core values ini harus memilih yang mana, saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat, simple, dan semoga ini nancep di pikiran teman-teman sekalian. Yang pertama, amanah itu mempunyai cabang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi tugasnya itu dilaksanakan itu berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan ketentuan pihak-pihak tertentu. Oke, ini amanah. Bahasa lain dari amanah, integritas. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Untuk itu teman-teman sekalian, kenapa harus bertanggung jawab? Ada kata kuncinya bertanggung jawab. Di situ karena setiap yang kita lakukan itu tidak asal-asalan. Tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Harus bertanggung jawab. Yang ketiga adalah konsisten, menepati janji. Nah, ada kata kuncinya adalah konsisten. Janji dan menjaga komitmen kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tindakan. Anda, kita semua yang di situ berkesempatan menjadi bagian dari BUMN, Anda adalah orang-orang yang dipercaya untuk bisa menjaga BUMN ini agar selalu berputar, agar selalu bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sehingga apa? Harus konsisten menepati janji, menjaga komitmen yang diberikan. Yang keempat adalah berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika. Nah, ada kata kunci moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang dilakukan. Bagaimana, apakah ini pantas atau tidak pantas dilakukan, itu juga harus diperhatikan. Sehingga yang namanya amanah, kita semua sudah berikan amanah, di situ harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan moral dan etika. Mana perbuatan-perbuatan yang boleh, perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Yang kelima adalah berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas. Jujur dan pantas, di sini ada kata kuncinya. Tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan fakta dan kebenaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang disampaikan itu harusnya jujur. Tingkah lakunya pantas, mencerminkan apa? Kalau kita sambungkan dengan nomor 4 adalah sesuai dengan moral dan etika. Bagaimana? Apakah hanya hari ini? Nomor 3 kita bicara konsisten. Dan kita juga bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang nomor 6, menyampaikan pendapat dan gagasan baik lisan, tertulis, ataupun melalui media sosial dengan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika. Jadi apa kalau kita bicara di media sosial, misalkan Instagram, Facebook, kemudian YouTube, ini menggunakan bahasa-bahasa baik di tulisan maupun tertulis itu yang apa? Bertanggung jawab. Menyampaikan pendapatnya tidak di situ provokatif, tetapi bagaimana bisa solutif. Sehingga bisa bahasa Jawanya itu ngadem-ngadem kayak gitu. Nah, yang ketujuh lah memegang teguh sumpah jabatan. Teman-teman sekalian nantinya ketika teman-teman bekerja di BUMN, maka teman-teman akan di situ disumpah bahwa di situ harus amanah dan sebagainya. Nah, peganglah teguh sumpah dan jabatan yang telah teman-teman ucapkan. Yang ke-8 adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Bagaimana ketika kita mendapatkan amanah, maka kita tidak boleh mengambil kepentingan, mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana satu nilai ini, amanah itu menjagani diri kita, bagaimana kita bisa bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan, kemudian bisa bertanggung jawab, konsisten dilakukan, kemudian apa yang kita lakukan itu memegang teguh nilai-nilai moral dan etika, pantas tidak pantas, kemudian kita juga harus selalu jujur, oke. Kemudian kita menyampaikan pendapat dan gagasan, baik lisan tertulis di media sosial itu dengan bertanggung jawab, di situ tidak provokatif. Nah ini ya, menyampaikan pendapat gagasan, media sosial gitu ya. Kemudian kalau kita nanti sudah mengucapkan janji, mengucapkan sumpah, maka kita juga harus memegang sumpah tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah apa yang kita kerjakan adalah tujuannya untuk bangsa dan negara, tidak menghindari konflik kepentingan baik pribadi, kelompok maupun golongan.
Teman-teman sekalian, saya ajak teman-teman untuk learn, do, dan teach. Bagaimana teman-teman terus belajar dari berbagai materi, berbagai sumber. Kemudian teman-teman do, teman-teman melakukan, membuat misalkan materi-materinya. Kemudian teman-teman sekalian, tadi yang do itu adalah merangkum materi dan sebagainya. Dan teman-teman saya ajak untuk teach, mengajarkan hal itu kepada sebanyak mungkin orang. Dan insya Allah goal apapun teman-teman sekalian, ini akan semakin dimudahkan. Sekian dari saya, Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.